Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya, semangat terus belajarnya ya. Jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Sekarang kita belajar tematik ya, masih tema 7, subtema 2 dan sekarang pembelajaran keempat. Ya, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, setelah mengamati beberapa gambar pakaian adat, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah pembiasaan dan praktik, siswa mampu melakukan tindakan melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan tepat. Lalu yang keempat, setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan dengan benar. Pembelajaran keempat, ya, silahkan dibuka buku tematiknya. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Ya, tentunya ada ya. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Nah, muatan IPS ya, menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat ya. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu ya, seperti pesta adat atau pernikahan. Nah, pakaian adat umumnya ya terdiri dari baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Nah, setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Ya, berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Di wilayah Sumatera, ya, nama pakaian adatnya di Aceh yaitu ule balang. Lalu di Sumatera Utara, ya, nama pakaian adatnya adalah ulos. Sumatera Barat, nama pakaian adatnya adalah bundo kanduang dan lain sebagainya. Ya, lalu di wilayah Jawa ya, nama pakaian adatnya yaitu baju pangsi ya di wilayah Banten. Lalu DKI Jakarta, nama pakaian adatnya adalah pakaian adat Betawi. Nah, lalu di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, nama pakaian adatnya ialah kebaya. Ya, lalu di daerah Istimewa Yogyakarta, nama pakaian adatnya adalah kasatrian. Lalu di daerah Jawa Timur, ya, nama pakaian adatnya adalah pesaan. Lalu wilayah Kalimantan, ya, nama pakaian adatnya di daerah Kalimantan Barat ada baju perang. Ya, lalu baju pengantin, bagajah, gamuling, baular, lulut. Nah, itu pakaian adat berasal dari Kalimantan Selatan. Lalu di Sulawesi, ya, wilayah Sulawesi, nama pakaian adatnya di daerah Gorontalo ialah biliu. Lalu pakaian adat suku Tolaki dari daerah Sulawesi Tenggara, baju gembe dari Sulawesi Tengah, ya, lalu baju bodo dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar ialah pakaian adat dari daerah Sulawesi Barat. Lalu wilayah Maluku, ya, ada baju baju cele dari daerah Maluku dan pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara. Lalu di wilayah Papua, ya, pakaian adat Ewer ya dari daerah Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua. Nah, berikut teks bacaan tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Bisa kalian lihat di buku paket tematiknya halaman 74.
Ya, ayo kita baca sama-sama. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Ya, setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkluak, ya, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batague. Ya, baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Ya, baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Ya, sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut galang, kalung biasanya disebut dukuah. Ya, itu tadi keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Ya, ini gambar pakaian adat daerah Minangkabau. Selanjutnya muatan PPKN, ya, menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Keragaman pakaian adat adalah keindahan lain yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Nah, upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Lalu yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Lalu mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Lalu menghargai pakaian adat dari daerah lain dan mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuan. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, ya, menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasan. Informasi penting dalam teks sangat beragam, ya. Kalian dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kalian peroleh sebaiknya dicatat, ya, agar kalian tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Nah, sekarang tugas, ya. Tugasnya silakan kalian kerjakan halaman 70 sampai halaman 74 dan halaman 76. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.